Gawat, makin panas. Tiba-tiba ditemukan narkoba 2 kuintal di Petamburan. Tiba-tiba lahan pesantren Habib Rizik Syihab dipersoalkan. Tiba-tiba Habib Rizik jadi tersangka lagi. Double-double. Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, kapan menjenguk Habib Rizik Syihab? Tiba-tiba di sebuah hotel di Petamburan ditemukan narkoba 2 kuintal lebih dengan kode dari tim Tank. Kemudian kediaman dan pondok pesantren beliau di Megamendung dipaksa untuk dibubarkan dari PTPN. Padahal sebelum dipakai beliau puluhan tahun digarap petani dan beliau membeli dari petani itu. Mengapa semua tiba-tiba? Apakah semua sebuah kebetulan? Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengungkapkan kekecewaannya terhadap Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan. Fahri menyampaikan itu lewat akun Twitternya. Kekecewaan pertama saya titipkan kepada Pak Prabowo yang tidak nampak menggunakan celah yang ada untuk mendamaikan keadaan. Padahal beliau adalah jantung kekuatan oposisi. Menurut Fahri, harusnya sebagai pejabat di bidang politik dan keamanan, Prabowo bisa mengajak pemerintah merangkul oposisi, bukan malah memusuhinya. Fahri yang kini menjadi wakil ketua umum Partai Gelora mengaku, termasuk yang mendukung Presiden Jokowi, menggunakan hak prerogatifnya mengangkat mantan lawan politiknya masuk kabinet demi rekonsiliasi. Kita perlu persatuan melawan krisis ini. Tapi saya kecewa karena perseteruan tak dihentikan. Saya juga kecewa atas hilangnya inisiatif, kata dia. Di tengah pandemi COVID-19, situasi politik di tanah air cenderung panas. Terjadi insiden penembakan 6 laskar organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) oleh polisi. Tak hanya itu, pemimpin sentral organisasi tersebut juga menjadi tersangka dalam sejumlah kasus seperti kerumunan, pelanggaran protokol kesehatan, sampai tindak penghasutan. Sejauh ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan calon presiden yang didukung oleh massa FPI pada Pilpres 2019 lalu, belum terlihat mengeluarkan pernyataan sikap. Oleh karena itu, Imam Besar FPI Habib Rizik angkat suara mengenai polemik lahan pondok pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikan Rizik dalam pengajian di pondok pesantren tersebut pada awal November 2020 lalu sebelum masuk penjara. Masalah tanah lahan pondok pesantren ini mencuat dari akun F. Kadrun. Pagi ini, Rabu 23 Desember 2020. Surat perihal somasi pertama dan terakhir tersebut berkop PTPN 8 dengan nomor SB 11613112/2020 tertanggal 18 Desember 2020. PTPN 7 Kebun Gunung Mas ditegaskan menjadi pengelola area pesantren itu berada. Dijelaskan surat itu, pesantren agrokultural yang diketahui jadi salah satu markas Front Pembela Islam. Pendirinya pada 2013 tanpa mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN 8. Artinya, pendiriannya memiliki status ilegal karena disebut termasuk tindak pidana penggelapan hal atas barang tidak bergerak dan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Hal itu salah satunya diatur dalam pasal 385 KUHP, Perpu nomor 51 tahun 1960 dan pasal 480 KUHP. Pantauan di YouTube KPM TV, Rabu 23 Desember 2020. Habib Rizik menjelaskan bagaimana proses lahan pondok pesantren yang dia beli dari warga sekitar. Habib Rizik juga mengakui jika dia bukan pemilik lahan tersebut melainkan PTPN. Namun terbengkalai dan sudah dipakai oleh warga sekitar untuk bertani. Berikut pernyataan lengkap Habib Rizik Syihab
Pesantren ini beberapa tahun terakhir ada yang mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini menyerobot tanah negara. Ini perlu saya luruskan. Tanah ini sudah kelar. Sertifikat HGU-nya, hak guna usaha, atas nama PTPN, salah satu BUMN. Itu tidak boleh kita pungkiri. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN. Masyarakat menggarap tanah ini dan bertani di tanah ini. Yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Pertama, undang-undang agraria. Dalam undang-undang agraria, jika ada lahan kosong yang terlunta-lunta dan digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, tapi lebih dari 30 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Hak Guna Usaha, HGU. Di situ disebut sertifikat HGU tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika: pertama, tanah itu ditelantarkan oleh pemilik HGU atau si HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut itu. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, tapi 30 tahun tidak dikuasai secara fisik dan 30 tahun ditelantarkan oleh PTPN dan mereka tidak berkebun lagi. Berarti HGU-nya batal. Lalu tanahnya untuk petani dan warga. Lalu tanah ponpes ini bagaimana? Ini kami bayar ke petani. Kami datangi petaninya. Saya ingin bangun pondok pesantren. Petaninya ramai-ramai datangi kami. Ada yang punya 1 hektar, 2,5 hektar datang ke kami. Mereka bawa surat yang ditandatangani lurah, RT RW. Itu artinya saya beli, saya over garap. Saya bukan pemilik yang ada HGU. Ini saya beli dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang sahabat saya, bahkan uang titipan umat. Tidak ada tanah pribadi. Ada 100 hektar tanah akan jadi markas syariat. Tidak sejengkal pun untuk saya, anak saya, cucu saya, atau keluarga saya. Ini untuk umat. Kalaupun ada rumah yang ditempati di sini, kalau saya sudah tidak mengajar di sini lagi, tidak berhak saya tempati. Tapi untuk umat. Kitab-kitab saya beli. Ada puluhan ribu judul saya kumpulkan dari sekolah. Dari dulu, uang jajan setengahnya saya pakai buat beli buku dan kitab. Kalau ada pihak-pihak yang ingin mengambil, maka kami akan pertahankan karena ini milik umat, bukan milik pribadi. Kalau memang ini tanah mau diambil negara, silahkan. Tapi kembalikan uang umat yang sudah merawat tanah ini, supaya kita bisa beli tanah untuk bangun pesantren yang sama. Jadi, jangan seenaknya merampas saja. Bagaimana menurut pendapat Anda?